Inilah bukti tentang hakikat cinta yang Allah contohkan melalui kehidupan Rasul-Nya. Pagi itu walaupun langit mulai menguning, tetapi burung-burung enggan mengepakkan sayapnya. Pagi itu Rasulullah dengan suara lemah memberikan khutbah terakhir pada umatnya. Wahai umatku, kita semua berada dalam kekuasaan Allah, maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua perkara pada kalian, yakni Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa mencintai sunnahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang syahdu dan menatap para sahabatnya. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya. Utsman menghela nafas panjang. Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang. Sudah tiba saatnya Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Keluh hati para sahabat kala itu. Manusia tercinta itu hampir selesai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat. Tatkala Ali dan Fadl dengan cepat menangkap Rasulullah yang kondisinya semakin lemah dan goyah ketika turun dari mimbar di saat itu. Kalau saja mampu, seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu. Matahari semakin tinggi, tetapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup rapat. Sedangkan di dalam Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang berseru mengucapkan salam. Bolehkah saya masuk? Tanyanya perlahan, tetapi Fatimah radhiyallahu anha tidak mengizinkannya masuk. Maaf, ayahku sedang demam, kata Fatimah radhiyallahu anha sambil membalikan badannya lalu menutup pintu. Kemudian Fatimah kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya kepada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Aku tidak tahu, wahai ayahku. Sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah menatap putrinya dengan pandangan yang menggetarkan jiwa, seolah-olah seluruh sudut wajah anaknya hendak dikenangnya. "Ketahuilah anakku, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara, dialah yang memisahkan pertemuan di dunia, dialah malaikat maut," kata Rasulullah. Fatimah menahan ledakan tangisnya. Ia tidak menyangka ayahnya akan meninggalkan ia untuk selama-lamanya. Malaikat maut telah datang menghampiri Rasulullah pun menanyakan kenapa Jibril tidak menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah siap menyambut ruh kekasih Allah. Di atas langit dunia, Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah, tanya Rasulullah dengan suara lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi semua penjelasan Jibril tidak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril. "Kabarkan kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" tanya Rasulullah yang mengkhawatirkan umatnya. "Jangan khawatir, wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman, Kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad. Mereka kelak berada di dalamnya," kata Jibril meyakinkan Rasulullah. Detik-detik wafatnya Rasulullah semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugasnya sebagai malaikat pencabut nyawa. Perlahan-lahan ruh Rasulullah ditarik oleh malaikat Israel ketika itu.
Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh dan urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Perlahan desiran suara Rasulullah mengadu. Fatimah hanya mampu memejamkan matanya, sementara Ali yang berada di sampingnya menundukkan pandangannya semakin dalam. Sementara Jibril memalingkan muka. Cicikkah engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Tanya Rasulullah. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah merasakan sakaratul maut, kata Jibril. Sesaat kemudian terdengar Rasulullah memekikkan karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, sungguh sakit dahsyatnya sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan engkau timpakan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan badannya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali pun segera mendekatkan telinganya. Usikum bis sholati wa ma malakat aimanakum. Peliharalah sholat dan peliharalah orang lemah-lemah di antaramu. Di luar pintu terdengar tangis para sahabat. Fatimah menutup wajahnya dengan tangannya, sementara Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai membiru. Ummati, ummati, ummati. Tidak terdengar lagi suara dari bibir Rasulullah. Manusia pilihan Allah telah menghembuskan nafas terakhirnya dengan memanggil umatnya. Fatimah dan para sahabat larut dalam lautan tangis yang mendalam. Mereka hanya bisa melihat tubuh yang selama ini memancarkan cahaya tidak bergetar lagi. Rasulullah telah pergi meninggalkan kita sendirian. Keluh para sahabat di sela-sela tangisnya. Mampukah kita mencintai Nabi sebagaimana beliau mencintai kita sebagai